Saya ada ujian khususnya di hubungannya. Jadi saya itu sudah 3 kali gagal, Ustadz. 3 kali gagal. Siapa ceweknya yang bisa gagalin Sagara ya? Nama saya Sagara Rizal, panggilannya Gara. Sagara. Gara. Sagara. Iya, Sagara. Segoro ya? Iya, laut Ustadz. Nah, Keren namanya. terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ribut tetangga ribut. Masya Allah ya. Ustaz nih. Ini pulang dari sini mereka langsung gini, ya Allah. Namanya Segoro ya Allah. Namanya laut ya. IG-nya apa? Silakan Mas, terima Silakan kasih. Gara. Gara udah nikah belum? Belum, Ustaz. Bahagia. Ada kesempatan nih ya. Ya silakan lanjut Gara. Oke, Ustaz. Saya ini sebenarnya sedang berada di kondisi mental yang mungkin nyambung dengan kajian Ustadz ya. Dimana sebenarnya saya ada ujian khususnya di hubungannya. Kenapa Makin sih? senang. Ini kayak bersyukur gitu Kak Buni. Iya. Padahal dia lagi diuji loh Ustaz. Iya. Jadi saya itu sudah 3 kali gagal, Ustadz. 3 kali gagal. Siapa ceweknya yang bisa gagalin Sagara ya? Iya, yang pertama itu kita sudah mendekati pertunangan, sudah bertemu keluarga, namun ternyata saya dijadiin second option. Oh, second choice. Wah, parah banget itu. Parah itu. Aduh, gemeter saya. Second choice itu parah banget sih. Kasihan. Kasihan dia. Jadi second choice dong. Iya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kebetulan dikenalin dengan orang tua ya. Sudah 2 pertemuan keluarga, namun memang ternyata ada masalah di orang tuanya yang ceweknya gitu. Jadi memang tidak bisa melanjutkan karena orang tua juga jadi kurang setuju gitu. Nah, yang ketiga ini Ustadz, karena mungkin sudah ketiga kali ya Ustadz. Jadi kayak mungkin yang pertama gagal atau kedua gagal mungkin bisa orang berpikiran kayak, oh bagus tuh kamu diselamatin sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Tapi yang ketiga ini Ustadz, aku memilih untuk tidak mengenalkan ke orang tua. Jadi memperdalam hubungan kita gitu. Namun ternyata di pertengahan itu meninggal Ustadz. Jadi tuh aduh, bro gini. Jadi tuh gimana ya Ustadz ya, sekarang saat ini saya tuh sulit gitu untuk saya merasa kayak oke, saya pasti akan kehilangan lagi kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan gitu. Jadi kayak saat ini kenapa ya Ustadz? Kenapa dan apa yang harus saya lakukan? Karena saya bisa mengamalkan uzlah dan hijrah ini Ustadz. Terutama di hijrah dari teman-teman gitu ya, saya udah nggak peduli juga kayak misalnya kenapa belum nikah, kenapa belum gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau dari keluarga Ustaz, terutama orang tua ya, di usia saya ini pasti diharapkan banget gitu. Kenapa tetangga ya Allah? Heboh sekali, Ibu. Gara umurnya berapa? Saat ini 31 Ustaz. Wah, pas katanya. Waduh. Aku sengaja nanya karena ini mewakili sebetulnya. Umur 31 itu udah mature banget sih. Itu udah jadi suami itu udah. Lanjut Gara. Ya, jadi Udah Depok, udah. Udah ya warga-warga.
Mas Garal silakan. Jadi saya itu nggak bisa hijrah kalau dari orang tua, Ustadz. Jadi setiap kali orang tua bertanya, nggak munafik, saya juga jadi sedih gitu ya, karena Ya. apalagi 2 kali yang sebelumnya itu kan sudah melibatkan orang tua juga. Pasti orang tua saya juga ada rasa sedih dan kecewa gitu ya, Ustadz ya. Nah, dari yang ketiga kegagalan saya ini, saya berpikir jadinya apa mereka ya yang diselamatkan dari saya gitu. Kan bisa jadi kalau sekali gagal mungkin oh ya kamu diselamatin dari cewek itu, dia nggak baik buat kamu gitu. Tapi jangan-jangan karena udah 3 kali kehilangan gini, jangan-jangan mereka yang diselamatkan dari saya gitu, Ustaz. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kita punya Allah yang Maha Penyayang. Kok putus asa? Kok berhenti berharap? Kok jadi takut? Ustaz takut gagal lagi? Nggak ada gagal, yang ada belajar. Nggak ada gagal dalam hidup orang beriman, yang ada adalah proses pembelajaran. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar untuk bangkit. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar tentang hati-hati. Setiap kali kita terjatuh, kita belajar bagaimana cara supaya jatuhnya nggak sakit, lebih sakit daripada sebelumnya. Ketika saya awal belajar berkuda, saya justru diajarin cara jatuh loh. Bukan diajarin cara lari, diajarin cara jatuh. Karena jatuh dari kuda itu kayak keniscayaan itu. 3 kali saya jatuh dari kuda. Umi 3 bulan yang lalu dia jatuh dari kuda lumayan parah, masih agak sedikit trauma sampai sekarang, dia belum berani lagi. Tapi yang pertama diajarin ketika kita belajar berkuda riding itu jatuhnya. Gimana jatuh yang safety? Karena kalau nggak safety kita keinjak kuda aja itu fatal banget kan? Keinjak di kepala, keinjak di perut, itu kan fatal dengan berat bobot kuda yang berapa ratus kilogram itu. Bisa agak fatal sih, ada yang meninggal, ada yang patah rusuk. Sehingga kita diajarin cara jatuh dari kuda. Gimana cara jatuh dari kuda? 1 diajarin lepasin stirupnya, kaki itu harus bisa lepas. Makanya jangan dalam-dalam banget pakainya, harus di ujung. Supaya kalau ada apa-apa cepat lepasnya. Karena kalau nggak lepas, keseret dibawa lari kuda karena kuda juga kaget, itu fatal. Kedua, cara jatuh dari kuda, pas jatuh kalau bisa menjauh dari badan kuda, jangan jatuh di bawahnya. Kalau nggak, yang ketiga, kalau mau jatuh, mending peluk kuda aja. Jadi kita gelantungan di leher kuda. Saya pernah bergelantungan di leher kuda, sampai kudanya juga bingung nih ngapain sih. Karena saya gini, dibawa lari sama kuda. Artinya emang kita diajarin cara jatuh biar kita tahu cara berkendara, biar kita tahu cara supaya kuda itu gelap ataupun canter lari. Maka hidup seperti itu Gara. Jadi kalau Gara jatuh bukan gagal, bukan takdirnya Gara emang gak cocok dengan siapapun di antara cewek-cewek, atau cewek itu diselamatkan dari Gara. Enggak, setiap kalian sedang diberikan pembelajaran. Gara dapat pembelajaran, cewek itu dapat pembelajaran. Adapun yang terakhir yang wafat, memang Allah takdirkan dia menikahnya di surga insya Allah. Tetap berharap yang baik-baik. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Terus gimana dengan ucapan orang tua, harapan dan permintaan orang tua? Disitulah kita belajar uzlah. Ya, belajar hijrah. Hijrah itu kan bukan mengabaikan dengan cara yang buruk kan? Makanya ada hajran jamilah, mengabaikan dengan cara baik. Ya udah, abaikan aja dengan cara yang baik. Cara mengabaikannya bilang aja nanti juga ada waktunya mah gitu. Doain aja, kan gitu kan? Itu cara mengabaikan dengan cara yang baik. Doain aja, nanti juga ada waktunya. Ini lagi ikhtiar, doain ya mah gitu. Gitu aja. Dan ingat ya, orang tua kalau nanya gitu tuh bukan mau merendahkan, mempertanyakan, bukan. Karena sayang. Karena peduli, makanya dia nanya. Dia nanya karena peduli. Dan saya pikir ini bukan sikap abusif ya. Yang kita abai itu justru yang abusif kan. Kalau ini kan bukan. Ini karena peduli. Cuman emang agak sedikit mungkin buat kita nggak nyaman. Saking seringnya ditanya, ya wajar, namanya juga peduli. Sama kayak dia nanya udah makan belum, kan nanya melulu tuh, udah makan belum, udah makan belum, udah makan belum. Nanya lagi. Kenapa? Karena peduli. Bukan karena dia pengen ganggu kita. Udah makan belum nak? Udah mah. Nanti siang udah makan belum? Nanti malam udah makan belum? Nanya aja terus. Ibu saya kalau nelfon saya, bang, udah potong rambut belum? Pasti nanyanya potong rambut. Karena ibu saya tahu kalau saya panjang rambut, saya sakit. Ini insya Allah udah mulai panjang rambut saya. Kali ini saya akan coba abai terhadap doktrin itu. Karena cita-cita saya rambutnya segini. Karena nggak bisa, akhirnya anak saya yang rambutnya segini. Ya. Mau masuk sekolah disuruh potong rambut sama gurunya. Nggak boleh masuk sekolah, bikin sekolah sendiri. Sekolah rimba Indonesia, di sini boleh panjang rambut.
Jadi Gara, tenang aja, insya Allah itu bukan gagal. Gara bukan gak pantas, cuman Allah lagi mempersiapkan Gara untuk seorang perempuan yang mungkin spesial banget. Sayyidah Khadijah 2 kali mengalami ujian pernikahan karena Allah lagi mempersiapkan Khadijah untuk laki-laki yang spesial banget.